Halo semuanya, selamat datang di paparan ulasan akademik kita. Hari ini kita bakal membedah materi krusial dari mata kuliah hukum pidana. Fokus utama kita, asas-asas dasar dan legalitas, khususnya bagaimana asas legalitas ini diterapkan dan bertransformasi dalam KUHP nasional kita yang baru tahun 2023. Kalau kalian adalah seorang pembelajar hukum, siapkan catatan kalian, karena ini adalah fondasi yang wajib banget dikuasai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apresiasi penuh harus kita berikan karena bahan ulasan yang super komprehensif ini disusun langsung oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum. Jadi, apa yang kita bahas hari ini memang dirancang khusus dengan ketelitian dan bobot akademis yang pas banget untuk jadi referensi utama kalian. Oke, ini rute perjalanan kita hari ini. Mulai dari dasar teori asas legalitas, pandangan para ahli, larangan analogi, dinamikanya di KUHP dan KUHAP, sampai nanti kita tutup dengan daftar pustaka dan sebuah pertanyaan refleksi. Langsung saja kita mulai ya. Kita masuk ke bagian pertama, asas legalitas hukum pidana sebagai fundamen dan pilar utama. Kalian pasti udah nggak asing dengan adagium Latin ini. Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Sederhananya begini, nggak ada tindak pidana dan nggak ada hukuman tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya lebih dulu. Kenapa prinsip ini penting banget? Karena dia punya fungsi ganda yang luar biasa. Dia itu membatasi kekuasaan negara biar nggak sewenang-wenang menghukum orang, tapi di saat yang sama, dia jadi perisai pelindung buat kebebasan kita sebagai individu. Dari asas pelindung tadi, muncullah 3 konsekuensi logis yang mutlak dan nggak bisa ditawar. Pertama, lex scripta, aturannya wajib tertulis. Nggak bisa tuh kita menghukum orang pakai aturan lisan yang nggak jelas bentuknya. Kedua, lex charta. Rumusan aturannya harus tajam, jelas, dan sama sekali nggak multitafsir. Dan ketiga, lex stricta. Hukum itu harus ditafsirkan secara ketat. 3 elemen ini benar-benar jadi resep utama untuk menjamin kepastian hukum di masyarakat kita. Sekarang mari kita intip bagian kedua. Gimana sih para sarjana hukum melihat teori dan interpretasi ini? Semuanya berakar dari pemikiran tokoh ini, Ansel von Feuerbach, sarjana hukum Jerman dari abad ke-19. Dialah sosok brilian yang merumuskan adagium Latin klasik tadi. Von Feuerbach membedah ini berdasarkan 2 fungsi asas legalitas. Fungsi instrumental, di mana setiap kejahatan itu memang harus ditindak, dan fungsi melindungi, yaitu nggak ada satupun pemidanaan tanpa dasar undang-undang. Rumusan klasik inilah yang nantinya jadi nyawa dari pasal 1 ayat 1 KUHP kita. Kalau kita tarik ke literatur hukum Indonesia, pandangan dari pakar seperti Prof. Mulyatno dan Prof. Edi O.S. Hierye ngasih kita pembedaan yang sangat tajam antara lex serta dan lex stricta. Lex serta itu ibarat rambu buat si pembuat undang-undang. Tolong dong rumuskan aturannya sejelas mungkin. Sementara lex stricta itu peringatan keras buat aparat penegak hukum khususnya hakim untuk menafsirkan aturan tersebut secara ketat. Dan dari sinilah lahir aturan main yang sangat krusial, larangan mutlak menggunakan analogi. Hal ini langsung membawa kita ke bagian ketiga, sebuah perdebatan tentang larangan analogi demi menjaga kepastian hukum. Biar nggak bingung, mari kita bedakan secara gamblang. Penafsiran hukum biasa itu terjadi ketika hakim menggali makna sebenarnya dari teks undang-undang untuk sebuah kasus konkret. Itu sah dan normal. Tapi analogi, itu dilarang keras di hukum pidana. Kenapa? Karena analogi itu ibarat mengambil perbuatan yang sebenarnya nggak ada aturannya, lalu menghukum pelakunya cuma karena perbuatan itu agak mirip sama perbuatan lain yang diatur undang-undang. Singkatnya, menggunakan analogi itu sama saja dengan menciptakan tindak pidana baru secara sepihak. Makanya, banyak literatur akademik yang menyebut penggunaan analogi dalam hukum pidana ini sebagai bentuk penyelundupan hukum. Coba bayangkan, kalau penegak hukum kita bebas pakai analogi, masyarakat nggak bakal pernah tahu pasti batas mana yang sebenarnya boleh dan mana yang dilarang. Kepastian hukum bisa hancur lebur. Jadi, setiap ada teks tertulis itu harga mati buat melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan. Beranjak ke bagian keempat, kita bakal melihat gimana teori-teori ini dihadapkan pada realitas saat ini. Dinamika transisi hukum pidana nasional kita. Teman-teman, saat ini Indonesia lagi ada di fase transisi yang luar biasa bersejarah. Kita secara resmi meninggalkan KUHP warisan kolonial. Timeline-nya begini, dimulai dari pengesahan arsitektur KUHP nasional melalui UU nomor 1 tahun 2023. Kemudian disusul sistem hukum acaranya lewat KUHP di tahun 2025. Dan untuk mencegah kekacauan saat masa transisi ini, disahkanlah Undang-Undang Penyesuaian Pidana di tahun 2026. Mari kita bedah langsung dokumen aslinya.
Kalau kita perhatikan penjelasan pasal 1 ayat 1 dari KUHP Nasional 2023, di situ ditegaskan kembali bahwa asas legalitas tetap dipertahankan sebagai asas pokok. Ketentuan pidana nggak boleh berlaku surut, dan sebuah perbuatan baru bisa dipidana kalau sudah diatur dalam undang-undang. Pilar utama ini sama sekali nggak bergeser 1 cm pun. Tapi, ada inovasi yang sangat berani di KUHP 2033 ini. Sekarang ada pengakuan formal terhadap living law atau hukum yang hidup di masyarakat seperti hukum adat. Dulu hal ini sering ditakutkan bakal mengancam kepastian hukum. Tapi tenang, KUHP baru memagarinya dengan syarat yang super ketat. Penerapan hukum yang hidup ini mutlak nggak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip hak asasi manusia universal. Ini semacam wujud adaptasi asas legalitas dengan karakter sosiologis bangsa kita. Terus, gimana soal analogi? Untuk menjawab kekhawatiran para ahli, penjelasan umum KUHP nasional mengambil sikap yang sangat tegas. KUHP baru kita secara eksplisit melarang penggunaan penafsiran analogi dalam menetapkan suatu tindak pidana. Jadi, perdebatan akademik yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, kini dijawab tuntas dengan kepastian dalam teks undang-undang. Lalu, apa perlunya UU penyesuaian pidana di tahun 2026? Nah, masa transisi itu pasti memicu masalah teknis. Contohnya, KUHP nasional menghapus hukuman pidana kurungan warisan Belanda. Terus nasib ratusan undang-undang khusus di luar KUHP yang masih pakai kata kurungan gimana? UU penyesuaian ini hadir untuk menyelaraskannya, mengubah sanksi itu jadi pidana penjara paling lama 6 bulan. UU ini juga menyesuaikan pertanggungjawaban di pasal 37, biar sama sekali nggak ada disparitas penegakan hukum antara KUHP baru dan undang-undang lainnya. Tentu saja, kajian komprehensif ini dibangun dari fondasi literatur yang kuat. Kita masuk ke bagian kelima, daftar pustaka. Referensi utama ulasan ini memuat karya-karya monumental dari para begawan hukum kita. Ada Prof. Mulyatno dengan asas-asas hukum pidana, Andi Hamzah, Edi O.S. Heriej, PAF Lamintang, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman mahasiswa, buku-buku inilah pilar intelektual kalian. Pastikan kalian menggali sumber-sumber primer ini untuk makin memperkuat penalaran jurisprudensial kalian ya. Akhirnya, kita tiba di bagian ke-6 sekaligus bagian pamungkas, refleksi dan pesan penutup. Saya ingin mempertegas kembali, paparan materi ini bukan sekedar tontonan lewat. Ini adalah media pengajaran online resmi yang memang didesain khusus buat kalian. Ulasan ini ditujukan menjadi referensi utama bagi kalian para pembelajar hukum untuk benar-benar memahami dan mengawal transisi masif sistem pidana negara kita. Berdasarkan semua yang sudah kita urai, saya punya satu pertanyaan analitis yang lumayan berbobot buat kalian renungkan. Dengan berlakunya KUHP nasional, mampukah aparat penegak hukum kita, khususnya para hakim, menyeimbangkan kepastian dari asas legalitas yang melarang keras analogi ini dengan keharusan mengakui living law demi mewujudkan apa yang kita sebut sebagai keadilan substantif? Saya tantang kalian untuk mendiskusikan hal ini bareng teman-teman kelas atau kelompok belajar kalian. Sebagai penutup yang manis, saya diamanahkan untuk menyampaikan pesan khusus dari Bapak Fajrin, dosen Universitas Muhammadiyah Pontianak. Beliau berpesan, semoga video presentasi ini menjadi jembatan, pengantar bagi yang baru memulai, penguat bagi yang sedang menempuh studi, serta pengingat bagi yang telah lebih dahulu mendalami ilmu hukum. Terima kasih banyak atas fokus dan antusiasme luar biasa kalian hari ini. Teruslah belajar, teruslah mengkaji, dan sampai jumpa di ruang diskusi akademik selanjutnya.